Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Toto Faturrahman, mahasiswa Informatika Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, NPM 2017 4350899. Saya di sini akan melakukan demo aplikasi terkait dengan skripsi yang saya ajukan. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih dulu pada dua pembimbing saya yang sudah sejauh ini membimbing saya, yaitu Bapak Ruben dengan Ibu Sri Rezeki. Terima kasih atas bimbingannya. Kita mulai dengan aplikasi yang saya ajukan dalam skripsi ini, yaitu aplikasi laporan produksi harian di PT ADM berbasis Java. Ini aplikasinya bisa kita lihat di sini, sudah ada shortcut-nya, kita klik shortcut. Ketika shortcut diklik aplikasi ini, maka dia akan menampilkan form. Form pertama adalah form login. Kenapa form login? Karena ini merupakan validasi siapa saja yang boleh masuk ke dalam sistem. Artinya tidak semua orang bisa masuk ke dalam sistem. Karena di sini mengharuskan memasukkan username dan password. Jika kita sembarangan memasukkan username dan passwordnya, dan kita klik masuk, maka username tidak ada atau tidak terdeteksi. Kita masukkan dengan username yang benar. Dalam hal ini, yang sudah kita setting sebagai admin. Admin. Ketika kita masuk, akan ada feedback selamat Anda berhasil login sebagai PCD. Kita klik OK. Nah, akan tampil menu utama seperti ini. Oke, kita lanjut. Di menu utama ini terdapat nama yang tadi login adalah bagian PCD, kemudian ada display tanggal dan waktu serta jam secara real time. Kemudian aplikasi ini memiliki 5 menu utama, yaitu master data, kemudian menu produksi, menu quality, menu laporan, dan menu tutup. Di menu master data ini punya beberapa submenu, yaitu ada 5. Yang pertama data kendaraan, kedua data target produksi, ketiga data jabatan, keempat data karyawan, kelima data pengguna. Kemudian di menu produksi ada 2 submenu, yaitu data hasil produksi dan data downtime produksi. Lanjut ke menu quality, ada 1 submenu, yaitu data quality produksi. Dan di data laporan ada 6 submenu laporan. Yang pertama adalah laporan data hasil produksi, yang kedua laporan data downtime produksi, yang ketiga laporan data quality produksi, yang keempat laporan data target produksi, yang kelima ada laporan data kendaraan, dan yang keenam adalah laporan data karyawan. Di menu yang kelima adalah menu tutup. Di sini ada 2 menu, yaitu logout dan keluar. Oke, kita mulai dulu dengan pemasukan tipe data kendaraan. Sebelum produksi dilakukan di PT ADM, maka kita harus menginput dulu master data kendaraan. Master data kendaraan di sini sudah coba kita inputkan, sudah ada 8. Kita coba masukkan master yang ke-9. Master yang ke-9 secara auto sudah ada kode ke-9. Kemudian nama kendaraannya misalnya kita masukkan Rocky. Kata sikinya misalnya B101. Kemudian sufiknya misalnya FQ. Nah, coba kita simpan. Kita klik tombol simpan, maka akan muncul data berhasil disimpan dan datanya akan masuk ke dalam tabel. Ketika kita mau mengubahnya, ternyata ini adalah bukan Safik FQ atau ternyata adalah ZS, maka kita bisa mengubahnya dengan tombol ubah sehingga data di tabel muncul menjadi ZS. Jika kita ingin menghapus data, maka klik di tabel ini dan kita klik tombol hapus. Data berhasil dihapus, maka data di tabel akan terhapus. Nah, untuk yang tombol keempat ini adalah tombol keluar. Kita akan keluar dari form
input data kendaraan tadi. Form input data kendaraan ini akan menjadi master data kendaraan yang nantinya akan ada relasi dengan data target harian. Sebelum produksi dimulai, maka bagian PCD akan melakukan setting target produksi harian. Sehingga kita harus menginput dulu data target produksi hariannya. Nah, di sini kode produksinya sudah auto dari sistem. Lalu kita pilih tanggalnya, misalnya tanggal 1 September. Kita pilih kode kendaraan yang tadi sudah kita input di master, ada 8. Kita pilih misalnya kode yang pertama, Ayla. Akan muncul kode ini adalah Ayla dengan sapik B100RS GML FJ. Kita masukin target produksinya 100 unit misalnya. Kita pilih SIP-nya adalah SIP A, karena ada 2 SIP di PT ADM. Lalu kita simpan datanya. Kita simpan, data berhasil disimpan, kita klik OK, dan datanya masuk ke dalam tabel. Data ini juga bisa diubah dengan mengklik tabel, kemudian kita klik ubah. Dengan mengklik tabel, kemudian kita klik akan dirubah berapa. Misal 90 targetnya. Kita klik ubah, maka data akan berhasil diubah menjadi 90. Sama ketika akan menghapus juga seperti itu. Kita klik hapus, maka data tersebut akan hilang dari tabel, artinya terhapus. Ini kita coba masukkan lagi ya yang data tadi, karena kita membutuhkan planning, produksi itu tidak bisa berjalan ketika tidak ada target atau planning produksi terlebih dahulu. Kita masukkan planningnya 100 unit untuk Ayla dengan tipe kendaraan yang pertama, tanggal 1. Oke, sudah masuk. Kemudian kita setting tanggal 2 misalnya. Kita kodenya Ayla yang 2 September ini. Kita pilih SIP-nya. Sorry, tanggalnya tanggal 2. SIP-nya. Kita simpan. Tidak bisa ternyata karena ID sudah ada atau tidak diperlukan menambah ID yang sama. Coba masukkan lagi target produksinya. Target di tanggal 2 yang belum ada. Pilih kode 01 tanggal 2. Kita simpan 60. Simpan SIP B. Simpan. Oke ya. Ada 2 planning tanggal 1 dan tanggal 2. Nah, ini harus diubah. Tadi kita belum memasukkan SIP-nya. Oke, kita ubah SIP-nya. Yang ini belum ada SIP-nya. Simpan. Ubah. Oke, sudah ada data target produksi ya. Kita keluar, kita lanjut ke data jabatan. Di data jabatan ini sebetulnya ada 3 departemen utama yang terkait dalam proses produksi di PT ADM, yaitu produksi, quality, dan PCD. Nah, kita memasukkan 3 kategori ini karena untuk pembatasan nantinya di sistem ini kalau produksi hanya bisa memasukkan data hanya bisa memasuki ke menu produksi saja. Kemudian quality juga sama, tetapi untuk PCD ini bisa ke semua menu. Ini seperti itu untuk kita masukkan seperti itu. Misalnya data yang quality ini coba 1, 2, 3, 4. Kita jika ingin menambah data juga bisa. Misalnya departemennya yang lain. Kita bisa simpan. Ternyata tidak bisa karena ID 03 sudah ada. Nah, coba kita masukkan jabatan KD 04. Keluar, kita simpan. Data berhasil disimpan. Jika ingin diubah,
juga ini data ini bisa diubah. Dan jika ingin dihapus, maka data juga bisa dihapus. Artinya semua fungsinya sudah berjalan dengan benar. Kita keluar. Kemudian untuk data karyawan juga sama. Kita bisa memasukkan nama-nama data karyawan dari nama karyawan, misalnya Asep. Asep. Jabatannya misalnya ini bagian produksi, teleponnya misal saja ya. Alamatnya misalnya di Subang. Kita simpan datanya. Maka datanya akan masuk ke dalam tabel. Kita bisa juga mengubah data. Kita bisa mengubah data misalnya Asep. Kita ubah data bukan di Subang tinggal, tapi di Karawang. Nah, kita ubah. Maka data berhasil diubah. Oke. Kita juga bisa menghapus data sama. Oke, hilang ya. Artinya sistemnya berjalan dengan baik untuk penginputan data karyawan. Kemudian lanjut kita ke data pengguna atau user yang tadi ya. Data pengguna inilah di sini kita melakukan setting username dan password. Jadi kita bisa melakukan setting untuk username dan password untuk data pengguna. Misalnya, wah, ini sudah ada, ID-nya sudah ada. Kan, data penggunanya. Data pengguna, ID 04, ini ID. Sudah ada belum? Fatrohan, Bahrudin, 3, Wahyudi ini enggak ada. Coba kita pilih 1, 2, Y. Passwordnya 1, 2, 3. Simpan. Data berhasil disimpan ya untuk bagian produksi. Kalau passwordnya kita rubah juga 1, 2, 3, 4, 5 kita bisa ubah. Oke, sudah berubah di tabel. Dan kalau kita ingin menghapusnya juga kita bisa menghapusnya. Oke, fungsinya berjalan dengan lancar. Lanjut, setelah ada master data kendaraan, kemudian target harian produksi, maka si bagian produksi tadi akan melakukan input hasil produksi ya terhadap planning yang sudah disetting oleh bagian PCD. Misalnya seperti ini. Tanggal 1 September KDT01. Planning 100 ternyata bikinnya dapatnya 95. Nah, di sini ada menu hitung ya. Hitung ini adalah untuk menghitung sisa hasil produksi. Artinya ketika target 100 tapi cuma bikin 95, artinya ada sisa yang tidak terbuat. Kemudian akan menghitung efisiensi juga. Kita coba hitung. Nah, dari 100 ini ada 5 yang tersisa tidak terproduksi. Dengan efisiensi artinya cuma tercapai 95%. Oke, setelah kita hitung bisa kita simpan. Nah, ketika setelah menyimpan, dia akan otomatis langsung ke menu cetak bukti hasil produksi. Artinya, si bagian produksi tersebut bisa mencetak bukti dari hasil produksinya mereka untuk internal report mereka ya, untuk internal bukti bahwa mereka sudah melakukan produksi. Nah, sama dengan tadi target produksi atau TP ini target produksi, jumlah produksi aktualnya ada 95, sisa produksinya ada 5 dan efisiensinya 95%. Dan ini apa namanya? Tetap diketahui oleh Departemen PCD sebagai total kontrolnya. Oke, kita kembali ya. Nah, tadi udah ada data hasil produksi ya. Kemudian kita entry lagi data hasil produksi yang kedua. Oke, dari planning 60 kita buat 60, kita hitung. Artinya dapat 100%, tidak ada sisa produksi, kita simpan ya. Simpan, kita berhasil disimpan, sama seperti hal tadi, akan mencetak bukti hasil produksinya, 100% ya, efisiensinya. Target produksi 60, jumlah produksi 60, sisa produksinya 0. Kita lanjut ke data downtime produksi.
dari produksi yang tadi dilakukan, sisa produksinya ada 5. Nah, inilah yang artinya terjadi downtime, terjadi problem pada saat produksi. Maka nanti akan bisa di-input jam berapa saja terjadi downtime, misalnya rank-nya sudah kita set selama 12 rank sampai maksimal overtime dari jam 7.25 sampai jam 20.45. Oke, kita set misalnya problemnya ada di jam pertama. Menitnya ternyata problemnya ada 5 menit, pilih kategori problemnya misalnya proses. Ya, isinya misalnya assembly. Problemnya misalnya adalah delay proses. Oke, bisa kita simpan data. Oke, simpan ya, sukses ke dalam tabel. Kemudian untuk kode produksi yang kedua, kita bisa masukkan juga yang tadi pertama sudah. Yang kedua, dengan GMLFJ ini sudah juga dimasukkan karena sama ini unitnya, tipenya ya. Artinya bisa kita masukkan data downtime-nya. Downtime-nya yang kedua ini tanggal 2 September kita masukkan misalnya di jam kedua jumlah menitnya tidak ada problem, berarti no, juga tidak ada problem. Oke, coba kita simpan ya datanya. Oke, bisa tersimpan. Kita keluar ya. Nah, kemudian kita ke quality data. Data quality ini kita masukkan problem yang terjadi, yaitu dari 95 jumlah produksi ini yang benar-benar tidak di-repair atau kualitas baik atau pass rate lah ya. Itu ada berapa? Misalnya 90. Ternyata yang jeleknya itu ada 5. Kenapa yang jelek ini problemnya? Misalnya catnya buram, misalnya ya. Oke, kita simpan data. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk yang 60 ini kualitas baiknya misalnya 50, 10-nya adalah problem. Catatannya adalah misalnya pintunya noise misalnya. Disimpan ya. Oke, berhasil disimpan. Kita keluar ya. Nah, setelah data-data seperti data entry, kita bisa melakukan laporan hasil produksi. Kita klik pilih data laporan hasil produksi. Kita bisa pilih cetak yang menu paling atas ini adalah cetak laporan produksi harian. Ini berdasarkan periode. Misalnya kalian pilih tanggal 1, ketika dicetak, dia akan melakukan pencetakannya tanggal 1. Gitu ya. Kemudian kalau kita pilih, tadi ada tanggal 2 kan ya. Coba cetak tanggal 2. Nah, makanya kita akan cetak untuk tanggal 2 ya, kode produksinya. 60, kalau tadi tanggal 1, 100. Oke, nah di bawah ini ada cetak laporan keseluruhan. Coba kita lakukan cetak laporan secara keseluruhan. Nah, dua-duanya akan tampil ya, yang tanggal 1 dan tanggal 2 akan menampilkan laporan secara keseluruhan, baik secara kuantitinya maupun secara kualitinya. Ada efisiensinya, ada problemnya, ada PIC-nya. Kemudian ada jumlah produksinya, planningnya, aktualnya, dan sisa yang tidak terproduksi. Dan ini diketahui oleh PSD departemen. Ya, seperti itu untuk laporan yang menu pertama. Kita kembali. Nah, ini ada laporan data downtime produksi ya di submenu yang kedua. Nah, ini downtime-nya diperlihatkan apa saja yang terjadi. Tadi sudah kita entry bahwa di jam pertama 5 menit, kemudian proses adalah phase-nya assembly. Kemudian untuk di
detailnya ada delay proses gitu kan. Kemudian yang di bawahnya kita tidak ada problem. Ini laporan downtime atau gangguan yang terjadi ketika proses produksi. Ini juga diketahui oleh PSD Departemen Head ya. Lanjut ke laporan yang ketiga terkait dengan data quality. Laporan data quality juga akan memperlihatkan kualitas dari unit yang di jumlah produksinya tadi 95, quality baiknya 90, quality kurang baiknya 5. Artinya ada problem. Apa? Problemnya ada cat buram ternyata. Dan di tanggal 2 itu problemnya adalah pintunya noise. Artinya jumlah kualitas baik ada 140 dari total 2 hari ini dan kurang baiknya ada 15. Juga diketahui oleh PSD Departemen Head. Lanjut ke laporan selanjutnya adalah laporan data target produksi ya. Laporan data target produksi ini juga perlihatkan target produksi kendaraan yang akan dibuat sesuai tanggal ya. Tanggal 1, tanggal 2, targetnya berapa. Target produksinya berapa, ini SIP-nya ya. Ada SIP-nya. Oke, kita lanjut lagi ke laporan data kendaraan. Laporan data kendaraan, ini adalah kendaraan-kendaraan yang memang datanya, master datanya itu ada di PT ADM, yang diproduksi di PT ADM. Ini sampelnya ya, belum semua dimasukkan. Kemudian lanjut ke laporan data karyawan. Tadi karyawan yang sudah kita entry datanya itu terdokumentasi di sini. Jadi ada Bapak Toto misalnya bagian PCD, Wahyu di bagian produksi, Bapak Hendra bagian quality, alamat dan nomor teleponnya juga terlihat di sini. Oke, itu laporannya ya. Nah, ini menu yang terakhir adalah menu tutup. Ada 2, yaitu logout dan menu keluar. Logout itu artinya keluar ke menu login ya, untuk login ke dengan user yang lain. Tapi kalau untuk yang ini adalah keluar dari aplikasi. Kita lihat misalnya usernya, kita akan coba dengan user yang lain adalah produksi dengan user password P1, kita coba ya. Nah itu yang menu close tadi ya. Nah kita coba dengan menu logout dulu, Kita mulai masuk dulu ke aplikasi, kita masuk dulu dengan yang admin, kita masuk. Oke, kita masuk, kita logout. Kita coba dengan P1, artinya user produksi yang kita pakai. Selamat Anda login sebagai produksi, oke ya, validasi. Nah, bedanya apa dengan tadi yang admin? Di sini yang aktif hanya menu produksi dan submenu produksi. Dibatasi untuk yang lainnya inaktif. Oke, coba kita logout, kita login dengan menunya quality. Kita Q1. Kita masuk ya. Nah, tervalidasi Anda berhasil login sebagai quality. Oke, maka kita akan masuk ke menu utama dan yang aktif adalah memang hanya quality saja, menu dan submenunya. Artinya memang pembatasan usernya sudah dilakukan dan untuk di sini juga yang tampilnya adalah departemen quality. Seperti itu untuk aplikasi program yang coba saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi dalam rangka mencapai gelar sarjana di Universitas Indra Prasta PGRI. Mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat ke depannya. Dan terima kasih banyak kepada Bapak dosen saya, Bapak pembimbing saya, dan Ibu pembimbing saya, yaitu Bapak Ruben Edward ST MKOM untuk pembimbing materi saya, dan pembimbing teknik saya dengan Ibu Sri Rezeki MPD. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Oke, terima kasih banyak. Demikian presentasi saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Kita keluar dari aplikasi. Sampai berjumpa kembali.